Oke, kita sampai ke video selanjutnya, yaitu membuat koridor. Oke, jadi setelah horizontal vertical alignment dipastikan sesuai dengan peraturan, kita bisa proceed ke koridor. Karena koridor agak berat, jadi kita harus pastikan dulu tuh trasenya udah bener. Karena kalau ada yang salah, ngulang di koridor bakal ribet. Jadi kita pastikan. Nah, ini anggap aja udah pasti nih, udah oke. Tadi kan udah dicek ya peraturan. Ada yang terlanggar satu sih soal slope, tapi anggap udah dibetulkan. Nah, koridor sendiri sebenarnya adalah cross section dari suatu jalan lah. Nah, tapi kalau di open road konteksnya koridor adalah wadah untuk ditempatkannya nih. Jadi koridor itu adalah wadah untuk ditempatkannya template. Nah, template itu adalah cross section yang kita buat. Nah, cross section template ini dibuat berdasarkan desain kalian. Jadi jalan kalian kan cross sectionnya kalian udah buat yang Rumija, Rumaja dan lain-lain. Kalian buat, setelah kalian buat itu jadi di dasar untuk desain di sini. Nah, maka dari itu kita buat dulu template-nya. Oke, jadi ini saya coba-coba sih tadi. Ini delete aja. Jadi pertama kalian bikin folder dulu, jadi kayak template, new folder, namain aja sendiri gitu. Tadi kan saya udah buat ya. Oke, jadi saya udah buat di tutorial beton, terus di folder itu yang kalian inginkan. Jadi kan kalau kalian mau iterasi bisa aja ya, new yang aspal gitu, aspal. Jadi kalian boleh bikin jalan dari beton, jalan dari aspal, kalian atur sendiri. Nah, kalian kalau saya mau bikin dari beton dan sekalian untuk menjawab ada yang nanya mengenai 4/2 UD atau 4/2 TT, saya mau buat nih contohnya. Jadi untuk membuat ini tuh sebenarnya sama sih kayak membuat jalan gitu. Jalan butuh apa aja? Butuh pavement, butuh shoulder, butuh butuh badan jalan, butuh bahu jalan, butuh fill atau cutnya dan saluran. Paling dasar itulah kalau di terutama di pedesaan kan nggak ada trotoar. Tapi kalau di sini mau bikin trotoar juga bisa atau pedestrian walking. Itu ada sidewalks nih. Nah, jadi di sini tuh ada komponen yang isinya tuh semua komponen jalan ada. Jadi tinggal pakai sebenarnya. Yang kita mau pakai adalah pavement. Kalau saya mau pakai beton kan, jadi saya pakai concrete. Nah, karena ini nggak ada standarnya, jadi 4/2 TT itu nggak ada, kita harus bikin sendiri gitu. Nah, bikin sendiri sebenarnya juga nggak ada, tapi kita bisa bikin dari sini, hack dikit lah ya. Concrete with aggregate base tuh sebenarnya bawahnya agregat, atasnya beton, tapi dia ada lebihan agregat dikit. Nah, itu kita bisa delete. Inilah biar kelihatan. Nah, untuk mengimport komponen ke dalam template kita tinggal klik tahan di sini, terus kita drag ke sini. Nah, ini kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, kita pastikan tengahnya di tengah. Jadi kotak magenta itu adalah baseline. Jadi tengahnya harus tengah. Jadi nggak boleh kayak gini gitu. Nggak boleh kayak gini. Harus kayak gini. Tapi untuk atas bawahnya bebas. Tapi saya lebih suka kalau hijaunya align sama magenta. Oke. Nah, kalau udah ini kita udah dapet dua lane. Sekarang kita tambahin lagi dua lane. Nah, biar bagus kayak gini. Nah, biar bagus. Nah, ini base-nya kan kita nggak butuh karena base-nya lebih jauh lagi kan. Jadi nggak cuma segitu. Jadi kita hapus saja, delete komponen. Nggak bisa. Nah, delete komponen. Delete komponen. Nah, setelah ini kita kasih. Nah, biar sekalian ada nih di sini concrete with concrete solder. Jadi kita nggak perlu kasih solder lagi gitu karena udah ada yang langsung. Nah, kita nggak mungkin dong kasih dua lane karena ya di mana gitu. Jadi kita pakainya satu lane karena kita nambahin. Nah, agar termirror juga kita aktifkan mirror ini. Tuh, di sini. Taruh sini. Nah, udah. Oke. Nah, selanjutnya setelah 4/2 UD-nya jadi,
kita perlu kasih cut and fill, karena kalau enggak kita taruh ini ke koridor dia bakal melayang. Jadi kita butuh cut and fill yang ada di end conditions, kemudian ada cut, ada fill kan, tapi ada yang udah dua-duanya yaitu combine biar nggak bingung. Atau kalau kalian mau nyoba cut and fill sendiri juga nggak apa-apa. Kalau saya pakai combine biasanya. Nih, pakai yang simple tie slope, bukan cut and fill, sorry, yang ini cut and fill yang left taruh left. Karena ini udah ada left sama right, nggak usah mirror aja. Left taruh left, right taruh right. Kemudian udah deh, ini kan udah ada channel nih yang ini, atau ditch lah istilahnya untuk channel yang terbuat dari tanah. Ditch yang sini dan ditch yang sini udah ada nih. Oke, berarti sebenarnya udah selesai ini, tinggal dipakai. Tapi kalian tanyakan dosen dulu, bisa jadi nanti kalian disuruh bikin channel juga di bawah sini. Nah, untuk bikin channel di bawah itu gampang sih. Di sini juga ada komponen ditch soalnya nih, ditch. Terus ini ada banyak ditch, kalian kopas saja salah satu untuk kalian edit. Nih, saya udah kopas ini ditch PJR. Nah, di sini kalian bisa atur titik ini tuh bergantung pada ini dibatasi oleh ini kemiringan dan panjang. Jadi diketahui tingginya 2 meter turun, kemudian slope-nya minus 50%, jadinya kayak gini. Terus ini dibatasi oleh ditch in, ini dibatasi oleh ditch out. Jadi kalian bisa klik-klik untuk ngedit. Nih, dia dibatasi oleh slope 50% dan ini berarti kan jadinya kedalaman saluran kan. Nah, kalian atur sendiri aja. Kalau yang ditch out kan dari ditch in berarti horizontalnya. Kalau horizontalnya berarti lebarnya, berarti base saluran. Kalian bisa atur juga. Nah, ini juga kalian bisa atur. Oke, masing-masing kalian atur. Kalau udah oke. Nah, kalau udah kalian bisa masukkan ke yang tadi, template kalian tadi. Nah, template kalian yang ini kalian bisa kasih ditch tadi. Ini kalau disuruh ya, kalau nggak disuruh ya udah di mirror biar nggak lama, taruh sini di akhir, taruh di akhir juga, taruh di akhir juga, taruh di akhir juga, taruh di akhir juga. Oke, jadi kalau emang disuruh ada channel di bawah ya jadi agak ribet ini sih, tapi ya tinggal taruh-taruh aja sih. Oke, untuk ngetes apakah ini udah oke, kita klik tes ini, kemudian klik active terrain dan draw. Ini adalah terrain kalian. Kalau tingginya segini, bentuknya kayak gini. Oke lah ya, berarti udah oke. Tuh, naik oke, bawah oke, berarti anggap aja semuanya oke. Kalau kalian nggak suka terhadap saluran ditch yang ini, kalau kalian nggak suka terhadap bentuk ditch ini, kalian bisa ya edit sendirilah. Berarti kan sebelum cut and fill, kalian kasih saluran sendiri lagi kan. Ya, atur sendirilah itu. Tinggal diubah dikit. Tapi anggap aja ini udah sesuai dengan punya kalian. Kalau udah, berarti file save aja. Oke, nah seperti yang saya katakan tadi kan, bahwa koridor itu adalah tempat ditempelkannya template. Nah, maka kita bikin koridor dulu, baru taruh template. Koridor tuh butuh baseline, dan dia butuh profil. Oke, berarti udah klik dua-duanya kan. Habis itu nama setelah itu baru dikasih template drop. Template yang mana? Yang tadi, tutorial, beton 4, atau kalau kalian mau pilih yang lain, klik aja ini, tinggal pilih. Terus, kalau udah template-nya udah oke, sekarang klik aja start end. Kalau mau cepet, lock start, lock end. Nah, kemarin ada yang nanya, kenapa nggak sampai akhir atau cuma setengah saja? Itu berarti ada yang error di situ kali, nggak sampai lock to end berarti. Oke, udah. Terus interval ini menunjukkan seberapa sering template-nya dihitung. Jadi kan setiap interval itu akan dihitung kemiringan jalannya berapa, terrain aslinya kayak gimana, template-nya bentuknya kayak gimana. Nah, di antara itu bakal diinterpolasi. Nah, makin kecil makin akurat, makin gede makin cepat, tapi nggak akurat. Tapi biasanya saya nggak ubah, biarin 25 meter aja.
Oke, sudah. Nah, setelah itu kita perlu lakukan pelebaran jalan di tikungan sesuai dengan BRP kalian ya. Walaupun tahun lalu nggak ada sih, tapi oke lah, parameternya kalian yang ngerti. Tapi saya kasih tahu caranya, yaitu di sini edit create curve widening tadi. Aduh, gabung. Bentar. Nah, jendelanya agak kegeser. Jadi yang pertama kalian disuruh klik koridor. Koridor itu yang ini kan template drop nih. Template drop sama koridor mirip aja sih sebenarnya. Jadi kalau kalian klik juga bisa. Kemudian start sama n-nya udah saya fixkan. Kemudian deskripsinya bebas. Locket point. Nah, poinnya itu yang mau diperlebar. Point itu maksudnya kalau di koridor, kalau di template itu bentuknya point, yaitu pinggir jalan lah. Nah, pinggir jalan tuh shoulder tuh nggak masuk badan jalan kan, jadi kita nggak select shouldernya, kita selectnya pinggir jalannya ini. Kalau di sini apa, EOPL namanya, kita klik ini. Tapi kan ada dua ya, kiri sama kanan yang perlu diperlebar, jadi kalian nanti masing-masing klik aja. Ini untuk parameternya saya nggak terlalu ngerti, tapi kalian input sesuai kebutuhan kalian aja. Ini dan ini. Kemudian yang ini, kalau saya pakai curve widening metric nih, ada di organize civil default standard metric widening open. Terus kalau udah accept aja. Nah, bentar lagi. Nah, kalau udah bakal kelihatan nih ada wideningnya. Nah, bahu jalan kan harusnya nggak ngefek ya, bahu jalan ya segitu aja gitu. Yang diperlebar di sini adalah lensnya, karena lens yang digunakan untuk truk, biasanya truk kan yang perlu diperlebar. Sekarang yang kanan, caranya sama, koridornya klik, kemudian start end, kemudian deskripsi, kemudian poinnya yang ini, kemudian yang ini sesuaikan saja dengan pengetahuan kalian dan template. Oke, sudah. Oke. Nah, jadi tadi kan koridor drop template, karena nggak perlu diedit, nggak usah diedit. Kemudian kita kasih curve widening. Setelah itu baru kita masuk super elevation. Nah, super elevation ini bebas sih. Kalau tutor lain mungkin dia di awal, tapi kalau sama aja, nggak ngefek lah. Kita klik super elevation. Jadi super elevation tuh kalau kita belok, dia bakal naik, bakal miring ya. Udah ngerti lah ya. Ada itu JR1. Oke, kita klik super elevation. Kemudian kita select dulu elemen yang kita mau kasih super elevation, yaitu di baseline-nya. Nah, kalau udah, oh nggak ada yang ini belum, sorry. Create super elevation section, kita select kita namanya dulu section, kemudian kita lokat elemen yang ini. Kemudian ini adalah start dan end. Nah, baru ke update agak lama, sorry. Start dan end buat 0 dan akhir jalan. Kemudian tangent line-nya bikin panjang aja biar sectionnya gabung, super elevation section. Kalau pisah-pisah ya jadi jelek gitu. Atau tergantung, kalau kalian ngerti kenapa harus dipisah-pisah aja. Kemudian ini buat manual karena kita mau bikin manual. Terus ini kiri. Kemudian ini untuk khusus untuk width yang gede banget, mungkin ada parameter type-nya ya, ada primary, ada auxiliary. Kalian pilih primary aja, kiri to left, terus ini oke aja. Sekarang ganti kanan, ini primary juga, ini berarti ganti kanan ke atas, right, oke. Nah, habis itu udah, kalau udah klik kanan. Nah, sekarang masuk ke parameternya. Rules file name-nya itu kalau kalian udah bikin, kalau belum bikin kita bikin aja dulu. Selection-nya berarti super elevasinya kan tadi milih 4%, jadi 4%. Kemudian L selection-nya kalian pakai Astor Relative Gradient ataupun Speed Table, harusnya nggak terlalu ngefek. Kemudian design speed-nya sesuai yang kita
tentukan tadi 60 km per jam, kemudian centang open editor biar langsung kelihatan super elevationnya nanti. Kalian klik aja sampai selesai. Oke, jadi ini adalah super elevationnya. Nah, apakah ini udah benar atau enggak, kalian perlu asistensikan ke dosen. Oke, setelah super elevation jadi, ini baru super elevation, jadi kayak baru template-nya lah. Kita harus samakan super elevation sama dengan ini, dengan koridornya, yaitu dengan calculate assign to corridor. Jadi super elevation tadi kita taruh di koridor. Super elevation itu yang ini. Habis itu kita klik koridornya. Oh enggak, kita accept dulu. Jadi mungkin kan banyak super elevation. Tapi kan kita satu ya, jadi satu nih. Jadi kita kliknya cukup sekali aja, habis itu klik kanan untuk OK. Habis itu kita locate koridor. Ya, yang ini koridor. Nah, karena kita two lane, kita butuh dua titik yang perlu dinaik turunin. Yaitu ya EOPLL, EOPRR, EOPL sama EOPR. Nih, EOPL sama EOPR. Ya, kiri untuk L, kanan untuk R ya. Terus pivotnya sama dari tengah. Jadi kita nggak pakai 4/2 terpisah. 4/2 terpisah tuh yang divided tuh dia pivotnya beda. Tapi untuk ini kayak gini lah intinya. Dia pivotnya di CL. Terus untuk startnya samain aja. Stopnya juga samain. Priority-nya samain. Habis itu oke. Habis ini dia bakal ke assign. Oke, sudah. Nah, koridor kita sudah jadi. Sekarang kita cek nih, apakah komponennya masuk akal. Mari kita lihat. Oke, lihat nih, volume cut-nya segini, fill-nya segini. Cut-nya itu 202, fill-nya 24K. Berarti cut-nya jauh lebih banyak kan? Kalau cut-nya jauh lebih banyak, berarti jalannya terlalu di bawah. Kalian perlu naikin. Nah, kalau mau naikin di profilnya, kalian bisa transform pakai geometry transform tool, terus ini pakai delta. Nah, deltanya berapa naikinnya ya coba-coba sendiri, anggap 0,2 gitu, 0,3 lah anggap aja saya. Kata dia agak ekstrim ya bedanya. Terus kalian select aja yang mau dinaik turunin, yaitu ini. Kalau kalian buat konfirmasi apakah udah bener nih, tuh bakal kelihatan dia bakal naik segitu. Nah, kalau udah yakin bener mau segitu, klik aja. Nah, habis itu kan ujung-ujungnya bakal lepas ya dari tanah. Kalian harus balikin lagi nih ujungnya ini. Nih. Ini balikin lagi ke sini. Kayak gitu. Terus ujung sananya juga. Ini agak lama karena setiap dipindah koridornya ngitung ulang. Oke, kayak gitu juga. Agak ngitung ulang, tapi ya udahlah. Apakah akan oke? Mari kita lihat di koridor lagi. Koridor report, terus di koridor ini. 189 sama 28 masih jauh sih, masih perlu dinaikin. Jadi kalian iterasi sendirilah ya agar cut sama fill-nya itu sama. Caranya yang tadi saya jelaskan, naikin, turunin semuanya. Biar paling gampang tuh naikin, turunin semuanya biar cepet. Terus paling yang bisa dilihat di koridor itu adalah kalian udah bisa lihat 3D True View. Nah, kalau kalian mau lihat 3D-nya, kalian pakai dulu di default 3D dulu, biar kelihatan 3D. Kalau udah kalian biasa zoom to layer, terus 3D True View, select 3D view-nya, yang ini. Terus select center of line. Center of line ya ini. Nah, udah nih. Ya, kalian jadi simulasi lah ini. Nih, kalian bisa horizontal offsetnya agak ke kiri biar di line sebelah kiri kalau di Indonesia kan. Terus kalian play aja terus gitu. Oke, terus
Ini kan agak jelek ya. Kalau mau bagus, kalian bisa edit juga. Ini jadi ilustrasi. Ini kan wireframe. Wireframe ya berarti cuma sisi-sisinya doang, cuma sudut-sudutnya. Nah, kalau mau bagus ilustrasi. Ini agak gelap kan, kalian cerain pakai global brightness-nya, naikin aja. Nah, udah. Terus kalau kalian udah lihat ini, udah puas, udah pengen lihat dari atas lah, anggap aja. Ini kan lain ke paling pinggir kiri, ini paling tengah, dan seterusnya. Kalau kalian udah puas di bawah, mau lihat ke atas, kalian vertical offsetnya bisa naikin. Jadi kayak anggap aja kayak drone lah. Tuh, kayak gitu. Oke? Oke, jadi udah jadi. Oke ya, saya close, kemudian saya balik ke multimode tadi yang banyak tadi. Karena ini untuk kerja itu bagus ini. Bisa sekalian profil dan itu. Oke. Jadi untuk koridor yang bisa dilakukan adalah itu. Sampai sini selesai koridor. Selanjutnya akan dilakukan produksi gambar atau drawing production untuk final.